saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ketika kita belajar tentang kehidupan Yakub, maka kita tahu bahwa Yakub dan Esau sebagai anak Ishak menjadi saksi dari pengalaman orang tuanya dengan Tuhan. Bagaimana Ishak, orang tua mereka, berpindah ke Filistin, ke Gerar, untuk menyelamatkan diri dari bahaya kelaparan. Kemudian Yakub dan Esau juga melihat bagaimana orang tuanya berjuang menggali akan sumur demi sumur yang dibuat oleh kakeknya Abraham, tetapi kemudian diganggu oleh orang-orang Filistin. Yakub dan Esau melihat bagaimana ayah mereka, Ishak, itu disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Juga Ishak mendapatkan akan janji seperti ayahnya, seperti Abraham. Bagaimana Tuhan akan memberkati dia dan menyertai dia. Tetapi apakah kemudian secara otomatis maka Tuhan berbicara kepada anak-anak Ishak seperti dia berbicara kepada Ishak atau kepada Abraham? Tidak berlaku demikian. Karena setiap pribadi memiliki karakter yang berbeda, masa yang berbeda, kejadian yang berbeda yang dihadapinya. Marilah kita belajar dari Yakub tanpa membandingkan dengan siapapun. Bagaimana pengalaman demi pengalaman Yakub bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan mengalami Tuhan yang lebih nyata. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Dan ada satu kejadian yang perlu kita catat dalam hidup Yakub dan Esau. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu adalah hak yang diberikan kepada anak sulung menurut aturan Tuhan. Sehingga ketika Esau memandang ringan hak kesulungan, tanpa sadar ia menganggap enteng akan tatanan Tuhan. Ada kejadian yang kedua yang membuat Esau membenci Yakub. Di dalam Kejadian pasal yang ke-27, suatu peristiwa terjadi di masa tua Ishak. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dia memanggil Esau untuk berburu karena dia ingin makan masakan buruan Esau. Tetapi Ribkah yang mendengar bahwa Ishak menginginkan masakan buruannya Esau, maka ia segera memasak dan meminta kepada Yakub anaknya untuk memberikan kepada Ishak suaminya. Maka persengkongkolan terjadi antara Ribkah dan Yakub yang menipu akan Ishak. Yakub membawa masakan yang sudah diolah oleh Ribkah kepada Ishak ayahnya. Kemudian dia menerima berkat. Walaupun Ishak sebenarnya sudah sedikit ragu. Jadi dia bertanya berkali-kali kepada Yakub. Dan dia bertanya, apakah ini anakku Esau?
Dan Yakub mengatakan ya, lalu memberi makanannya. Alkitab mencatat berkat hak kesulungan diberikan kepada Yakub karena Ishak menganggap yang dihadapinya adalah Esau. Dari kejadian ini, maka Esau membenci Yakub dan berusaha untuk membunuhnya. Ketika Ribkah tahu bahwa anaknya Esau ingin membunuh Yakub, maka dia meminta kepada Yakub untuk pergi ke Haran, ke saudaranya yaitu ke Laban, untuk mencari jodoh baginya. Itu dijadikan alasan supaya Yakub pergi jauh dari rumah Ishak dan terhindar dari Esau. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang pertama dikatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ishak memberkati Yakub, dan kalimatnya adalah moga-moga Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya apa? Karena pengalaman dengan Tuhan itu pribadi, sehingga Ishak hanya bisa mengatakan moga-moga, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati engkau. Walaupun dia tahu dia menerima berkat karena Abraham ayahnya, hamba Tuhan itu, tetapi dia hanya bisa mendoakan moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Dan kemudian Alkitab mencatat peristiwa pertama bagaimana Yakub bertemu dengan Tuhan. Kita pelajari hal ini. Kejadian 28 ayat yang ke-10 dikatakan, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub ditemui Tuhan dan mendapatkan akan janji yang sama yang diterima oleh Abraham, janji yang sama yang diterima oleh Ishak ayahnya, dan kemudian janji yang sama itu diterima oleh Yakub. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 16 dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu sebagai tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub.
Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sesuatu yang berbeda. Ketika Abraham terima janji Tuhan, dia tidak bernasar apa-apa. Ketika Ishak terima akan janji Tuhan, Ishak tidak bernasar apa-apa. Tetapi perhatikan akan Yakub. Ketika dia ditemui Tuhan dan terima akan janji Tuhan, maka dia bernasar. Kalau engkau menyertai aku dan memberikan aku makan minum, kemudian aku bisa kembali ke rumah ayahku, maka engkau akan aku sebut sebagai Allahku. Satu nasar yang luar biasa, bahwa pengakuan Yakub kepada Tuhan sebagai Allahnya adalah setelah ada bukti. Tetapi Yakub juga berkata, segala sesuatu yang aku terima daripadamu, aku akan berikan 1/10 kepadamu. Suatu janji persembahan yang besar. Belajar apa tentang Yakub? Kita tahu bahwa secara pribadi Yakub belajar tentang Tuhan dari orang tuanya. Kemudian ketika dia ditemui langsung oleh Tuhan, maka dia berani mengatakan bahwa buktikan kepadaku sehingga aku akan memanggil engkau Allahku. Dan dia mengatakan, nanti segala sesuatu yang aku terima daripadamu, aku akan kembalikan kepadamu 1/10-nya. Satu pengalaman pribadi yang indah. Mari belajar dari Yakub. Kita tahu kisahnya, dia akan mengalami begitu banyak hal yang tidak mudah. Tetapi akhirnya Tuhan membuktikan dia Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan memberkati Yakub, mengembalikan ke rumah ayahnya. Kemudian Yakub memberikan persembahan sebagai wujud dari nasarnya. Mari kenali Tuhan, masing-masing sesuai dengan jalan dan rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.